Ricardo Pagano dari Roma menarik minat dari Serie B. Masa depan pemain muda Roma, Ricardo Pagano, bisa saja terungkap di Divisi 2 Italia. Gelandang berusia 19 tahun, yang selalu berada di bangku cadangan skuad Jose Mourinho, dihadapkan pada keterbatasan bermain musim ini dan oleh karena itu dikaitkan dengan potensi kepindahan pada bulan Januari. Menurut portal berita Siamo La Roma, Pagano telah menarik minat klub Serie B ternana. Tim peringkat ke-17 dilaporkan ingin menambah gelandang di jendela transfer ini dan bagi Pagano ini bisa menjadi peluang bagus untuk mendapatkan menit bermain yang konsisten dari ibu kota Italia. Stefano Pioli dikaitkan dengan masa depan di Roma. Pelatih kepala AC Milan Stefano Pioli telah dikaitkan dengan potensi perpindahan manajer ke Roma. Menurut La Repubblica edisi hari ini, Roma sudah mulai merencanakan masa depan jangka panjang mereka termasuk pertimbangan yang dibuat untuk masa depan Jose Mourinho yang untuk saat ini masih belum pasti. Akibatnya, CEO Roma Linasoulo Ujou dikatakan secara pribadi ditugaskan untuk mencari calon pengganti Mourinho. Di antara nama-nama yang masuk dalam daftar Soulo Ujou adalah nama Stefano Pioli. Teknisi asal Italia itu, meski baru memperbarui kontraknya dengan Rossoneri, diprediksi akan hengkang dari Milan demi mencari klub baru untuk bergabung. Pioli ingin tetap di Italia dan Roma mungkin akan segera menjadi pilihan yang tepat baginya. Resmi, Dean Huijsen bergabung dengan Roma dengan status pinjaman. Roma telah resmi mengumumkan penandatanganan pinjaman Dean Huijsen dari Juventus. AS Roma dengan bangga mengumumkan penandatanganan Dean Huijsen dari Juventus dengan status pinjaman hingga tanggal 30 Juni tahun 2024. Huijsen, 18, bergabung dengan Giallorossi dari klub Serie A Juventus untuk sementara hingga tanggal 30 Juni tahun 2024. Saya langsung terkesan dengan sambutan yang saya terima, kata Huijsen. Tidak sulit bagi saya untuk memilih Roma. Saya bergabung dengan klub hebat dengan pelatih hebat dan banyak juara yang bisa berbagi ruang ganti dengan saya. Saya berharap kita dapat mencapai tujuan kita bersama. Meski usianya masih muda, kami yakin Huijsen bisa langsung memberikan kontribusi di paruh kedua musim ini. Karena kualitas para pemain kami, saya yakin integrasinya ke ruang ganti akan sangat cepat, dan Dean akan dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, kata Thiago Pinto, General Manager sepak bola klub. Huijsen akan mengenakan seragam nomor 3 untuk Giallorossi. Lukaku menjadi striker Serie A dengan gol terbanyak di semua kompetisi sejak November. Striker Roma Romelu Lukaku terus tampil mengesankan selama berada di ibu kota Italia. Penampilan pemain Belgia itu bersama Giallorossi sungguh luar biasa, terutama mengingat dia terlambat memulai musim dan kurangnya pelatihan pramusim. Sekali lagi, Lukaku kembali mencetak gol malam ini untuk menyamakan skor dengan Cremonese. Akhirnya, Giallorossi menyelesaikan kemenangan comeback dan lolos ke babak berikutnya Coppa Italia. Menurut Opta Paolo, dengan gol malam ini, Lukaku menjadi striker utama Serie A dengan gol terbanyak di semua kompetisi sejak November. Sejak itu, penyerang veteran ini telah mencetak 6 gol di semua kompetisi. Ben Godfrey dari Everton, Rob Holding dari Crystal Palace dikaitkan sebagai opsi berbiaya rendah untuk Roma. Roma sedang dikaitkan dengan penguatan pertahanan berbiaya rendah dari Liga Premier. Klub ibu kota terkenal membutuhkan bek tambahan mengingat absennya Chris Smalling yang berkepanjangan karena cedera dan partisipasi Evan Dika di AFCON. Namun, Roma juga berada di bawah pengawasan ketat UEFA dan hanya bisa merekrut pemain dengan status pinjaman pada jendela Januari. Menurut Corriere dello Sport, parameter UEFA sangat ketat sehingga Roma mulai mencari opsi berbiaya sangat rendah di papan atas Inggris termasuk bek Everton Ben Godfrey dan Rob Holding dari Crystal Palace. Keduanya hampir tidak punya waktu bermain musim ini dan bisa meninggalkan klub masing-masing dengan syarat yang menguntungkan. Romelu Lukaku menghubungi Arthur Thiet untuk meyakinkannya bergabung dengan Roma. Romelu Lukaku dilaporkan telah menghubungi target Roma, Arthur Thiet dari Rennes. Bek asal Belgia tersebut disebut-sebut menjadi salah satu target utama Roma di jendela Januari ini karena sang pemain dihadapkan pada menit bermain yang terbatas di Rennes dan klub ibu kota terus mencari penguatan pertahanan. Setelah memecat Leonardo Bonucci dan Thilo Kehrer hampir pindah ke AS Monaco, Roma dilaporkan mengalihkan perhatian mereka ke Thiet dan Trevoh Chalobah dari Chelsea.
Menurut La Gazzetta dello Sport, penyerang Roma dan kapten Belgia Romelu Lukaku secara pribadi telah menghubungi Tiet dalam beberapa hari terakhir untuk mencoba dan meyakinkan dia untuk bergabung dengan Roma dengan status pinjaman pada bulan Januari. Untuk saat ini, Rennes terus bersikeras untuk mempermanenkan transfer Tiet. Negosiasi masih sulit dilakukan. Dari Austria, Roma memantau Strahinja Pavlovic dari Salzburg. Sumber dari Austria menghubungkan Roma dengan minat baru pada bek Salzburg Strahinja Pavlovic. Menurut surat kabar Austria Salzburger Nachrichten, Roma termasuk di antara klub yang meminta informasi untuk Pavlovic yang berusia 23 tahun. Ketertarikan Giallorossi pada Pavlovic dimulai tahun lalu ketika klub ibu kota pertama kali dikaitkan dengannya. Namun, Pavlovic telah menarik perhatian beberapa klub Eropa lainnya termasuk Juventus, Brighton, dan Fenerbahce. Ini bukan pertama kalinya pemain Serbia itu dikaitkan dengan Roma dan lebih umum lagi dengan tim-tim Serie A. Pada tahun 2019 saat masih bermain melawan Partizan Belgrade ia gagal lolos tes medis bersama Lazio. Kini, sang pemain berusaha untuk meninggalkan Austria dan Salzburg sudah mencari alternatif yang sah untuk melepasnya pada awal Januari. Klausul pelepasan Dybala akan aktif besok. Perkembangan baru diperkirakan akan menyusul sehubungan dengan situasi kontrak Paulo Dybala di Roma. Penyerang asal Argentina itu sebenarnya tinggal beberapa jam lagi untuk mendapatkan klausul pelepasan dalam kesepakatannya dengan Roma untuk aktif di klub asing. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, besok klausul pelepasan senilai 13 juta euro akan otomatis aktif hingga Roma atau Dybala memilih untuk mengubah ketentuan dalam kontraknya saat ini. Klausul pelepasan akan berlaku untuk klub asing manapun yang tertarik pada Dybala, sedangkan untuk klub Italia manapun, hal itu dapat dibatalkan oleh Roma, tetapi hanya dengan pembayaran bonus kepada pemain antara euro 3-5 juta. Paulo Dybala berterima kasih kepada fans Roma atas dukungannya di tahun 2023. Penyerang Roma Paulo Dybala mendedikasikan pesan khusus kepada seluruh pendukung Roma menjelang berakhirnya tahun. Dalam pesan videonya di Instagram, Dybala mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang telah membimbingnya di tahun 2023. Sungguh perjalanan yang luar biasa pada tahun 2023. Setiap gol, setiap kemenangan, setiap momen yang dihabiskan di lapangan adalah sebuah babak dalam cerita saya. Terima kasih khusus kepada kalian, para penggemarku, atas cinta dan dukungan kalian yang tak ada habisnya. Anda adalah kekuatan dan inspirasi saya. Mari bersiap menghadapi tantangan dan kemenangan baru di tahun 2024. Segera debut di Timnas Senior. Menurut La Gazzetta dello Sport, perkembangan Buff selama setahun terakhir tidak luput dari perhatian tim nasional senior. Dan terbukti dari wawancara Luciano Spalletti beberapa hari lalu, pemain Roma itu terus menaiki tangga kariernya. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa Buff sudah berharap untuk panggilan tim nasional senior pertamanya untuk putaran pertandingan internasional berikutnya. Spalletti dilaporkan mulai menghubungi pemain-pemain muda yang paling membuatnya terkesan di paruh pertama musim ini termasuk pemain Bologna, Riccardo Calafiori, dan pemain Roma, Edoardo Buff.